baik. Apa kabar semuanya? Ya baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan. Amin. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin adik-adik melihat sisi kiri, sisi kanan, depan belakang, supaya mencek kehadiran apakah ada yang tidak masuk hari ini. Ya, jadi baik, semuanya hadir. Siswanya Ibu itu ada 20 siswa ya. Ya, jadi dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Iya, jadi baik, Seri silakan. Iya, betul sekali, hebat. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang atom. Siapa yang tahu apa itu atom? Iya, silakan. Iya, hebat sekali. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi siapa yang tahu terdapat 4 partikel di dalam atom itu? Iya, Andi silakan. Iya, betul sekali, hebat. Jadi, terdapat 4 partikel di dalam atom itu, yaitu proton, elektron, neutron, dan juga inti atom. Jadi, keempat partikel tersebut mempunyai sifat dan karakter berbeda, namun saling berguna sehingga mampu bergabung menjadi satu. Ya, jadi baik. Selanjutnya kita masuk pada materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah model-model dari atom. Ya, sebelum kita memulai materinya, Ibu harap anak-anak bisa dapat paham dan mengerti dan juga membedakan dari setiap model-model atom tersebut. Ya, jadi baik. Siapa yang tahu ada 5 model dari atom tersebut? Ya, silakan. Ya, jadi ya, betul sekali, hebat. Jadi terdapat 5 model atom, yaitu model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan juga teori mekanika kuantum. Ya, jadi siapa yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan teori dari atom Dalton tersebut? Ya, silakan. Iya, betul sekali, hebat. Jadi, teori atom Dalton itu dia mengemukakan bahwa atom merupakan partikel yang berbentuk seperti bola dengan muatan positif yang ada elektron di sekeliling bola tersebut. Ya, jadi Dalton ini dia mengemukakan lagi bahwa atom seperti bola pejal, artinya bola yang tidak berongga yang sangat kecil. Jadi anak-anak karena sangat kecil tidak dapat dibelah kemudian diciptakan maupun dimusnahkan. Ya, jadi terus Dalton ini mengemukakan lagi bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Ya, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama pula. Dan sebaliknya pula, unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda pula. Ya, jadi atom-atom ini akan bergabung dan membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. Ya, jadi anak-anak, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lainnya. Ya, jadi itu adalah Dalton dia mengemukakan bahwa ini atom itu suatu unsur yang tidak dapat diubah menjadi atom lainnya. Ya, jadi selanjutnya anak-anak sebelum itu juga atom Dalton, teori Dalton ini dia memiliki kelemahan dan
kelebihannya juga loh. Jadi di sini atom Dalton itu dia memiliki kelemahannya, yaitu seiring dengan perkembangan zaman, jelas atom juga akan mengalami perkembangan juga. Didapati fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapat reaksi nuklir. Ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton tersebut. Ya, jadi ada lagi pendapat Dalton disalahkan loh. Jadi karena dengan adanya isotop dan membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Isotop membuktikan pada dunia bahwa atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. Ya, jadi selanjutnya semasa perkembangan atom sendiri telah ditemukan bahwa sekali senyawa yang memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan, di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat, dan tidak begitu sederhana. Ya, dengan ini lagi-lagi dapat dengan mudah menyalahkan teori Dalton, di mana beliau mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan yang bulat. Ya, itu adalah kelemahan dari teori atom Dalton ya anak-anak. Ya, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan kelebihan dari teori atom Dalton tersebut. Untuk kelebihannya, teori Dalton ini dia memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Ya, para ilmuwan akan memiliki potensi untuk memperbaiki pendapat Dalton menjadi lebih logis dari segi ilmu pengetahuan. Ya, selain itu juga anak-anak, teori atom Dalton ini juga dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru guna menutupi kekurangan dari model atom milik Dalton tersebut ya anak-anak. Ya, lalu teori atom tersebut berkembang hingga sekarang. Bahkan setelah teori atom memiliki atom Dalton itu dia masih ada lagi loh teori atom milik Thomson, Rutherford, serta Bohr. Jadi teori-teori tersebut membantu mengembangkan serta menjadi bentuk pembetulan dari teori atom Dalton tersebut ya anak-anak. Ya, jadi Ibu ingin bertanya, apakah ada yang belum paham mengenai teori atom Dalton? Iya, jadi baik anak-anak semuanya sudah paham. Siapa yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan atau menerangkan dari teori atom Thomson? Iya, jadi baik, silakan. Iya, betul sekali. Hebat-hebat. Jadi, teori atom Thomson itu dia mengemukakan bahwa suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron yang tersebar merata di dalam bola tersebut. Jadi, anak-anak, teori ini dikenal dengan model atom roti kismis. Jadi, artinya itu seperti kismis yang tersebar di dalam roti tersebut. Ya, lagi-lagi teori atom Thomson ini dia memiliki kelemahan dan kelebihannya juga loh. Jadi kelebihannya itu adalah model atom Thomson ini dia membuktikan keberadaan partikel bermuatan negatif seperti subatomik dan elektron. Ya, jadi ada juga kekurangannya loh anak-anak. Jadi kekurangan model atom Thomson itu yaitu model ini belum dapat memastikan susunan muatan positif dan elektron dalam atom tersebut. Ya, jadi Ibu ingin bertanya sekali lagi, apakah ada yang belum paham mengenai teori atom Thomson tersebut? Iya, jadi semuanya sudah paham. Ibu akan lanjut pada teori atom yang ketiga. Siapa yang masih ingat teori atom yang ketiga?
Iya, betul sekali, hebat. Jadi, teori yang ketiga itu, teori model atom yang ketiga itu yaitu teori atom Rutherford. Ya, jadi teori atom Rutherford ini dia mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif itu mengelilingi inti atom. Ya, atom itu bersifat netral, artinya jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Ya, jadi anak-anak, massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton dalam intinya, maka akan diprediksi ada partikel lain dalam inti tersebut supaya imbang, yaitu dikenal dengan namanya yaitu neutron. Ya, jadi sekarang teorinya ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Jadi ibu akan menjelaskan kelebihan dari teori atom Rutherford itu, yaitu dia menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya, menemukan atom merupakan inti yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ini menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. Dia juga menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom, menemukan bahwa inti atom sangat kecil namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan massa atom. Ya, jadi dia menemukan bahwa elektron sangatlah ringan namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan volume atom, mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Ya, jadi anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori atom Rutherford. Kekurangannya yaitu dia tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen, lalu tidak bisa menjelaskan stabilitas atom, lalu stabilitas atom itu yaitu pertanyaan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Ya, jadi padahal elektron yang bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif akan saling tarik-menarik. Ya, gaya tarik tersebut menyebabkan percepatan gerak elektron yang pada akhirnya akan membuat elektron jatuh ke inti atom. Ya, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, ibu memberi kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi semuanya sudah mengerti. Sekarang siapa yang mau membantu ibu menjelaskan teori atom Bohr, yaitu teori yang keempat? Iya, jadi oh iya, baik, silakan. Iya, hebat sekali. Ya, jadi teori atom Bohr ini dia mengemukakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Ya, jadi elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Energi yang tinggi itu disebut dalam bahasa kimia yaitu eksitasi. Ya, jadi sedangkan sebaliknya disebut deksitasi. Maksud dari sebaliknya itu yaitu anak-anak, maksudnya elektron yang berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah itu disebut deksitasi. Ya, anak-anak, jadi atom Bohr ini juga dia memiliki kelemahan dan kelebihannya ya anak-anak. Jadi kelebihan dalam teori model atom Bohr ini yaitu yang pertama, dia dapat menerangkan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Terus yang kedua, teori Bohr ini dia memperbaiki teori atom Rutherford yang tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Ya, jadi dilansir dari Chemistry Liberty Bohr menjelaskan bahwa
elektron tidak memancarkan energi saat mengorbit inti, tetapi ada dalam keadaan energi konstan yang disebut sebagai keadaan stasioner. Ya anak-anak, jadi artinya itu elektron berada dalam lintasan dengan tingkat energi yang tepat. Ya, tepatnya energi dalam suatu elektron tersebut alasan mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak jatuh ke inti atom yang bermuatan positif. Ya, selanjutnya dapat menjelaskan energi eksitasi dan deksitasi elektron. Ya, teori Bohr ini dapat menerangkan energi eksitasi dan deksitasi saat elektron berpindah dalam suatu atom. Ya, jadi dilansir juga dari Ensiklopedia Britannica, Bohr menerangkan bahwa atom menyerap dan memancarkan radiasi hanya ketika elektron melompat di antara keadaan yang diizinkan. Ya, lalu ketika elektron berpindah akan terjadi penambahan elektron. Ya, lalu anak-anak, ada pula ketika energi hilang, atom akan kembali ke keadaan dasarnya. Lalu energi yang hilang tersebut lalu akan dipancar sebagai radiasi. Ya, jadi baik. Itulah teori dari Bohr. Lalu ibu ingin bertanya, siapa yang masih mengingat teori yang kelima yang tadi sudah ibu jelaskan? Ya, silakan. Ya, hebat, betul sekali. Jadi teori yang kelima itu yaitu teori mekanika kuantum. Ya, jadi teori mekanika kuantum ini dia mengemukakan teori ini dia berdasarkan sifat dualisme elektron. Ya, jadi anak-anak, siapa yang tahu maksud dari dualisme tersebut? Iya, betul sekali, hebat. Jadi maksud dualisme itu yaitu elektron bisa sebagai partikel dan juga bisa sebagai gelombang. Iya, jadi tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Lalu ada pula yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Iya anak-anak, jadi di sini juga teori mekanika kuantum ini dia terdapat kelemahan dan kelebihannya juga loh anak-anak. Jadi di sini dia kelebihannya yaitu teori mekanika kuantum adalah kita dapat mengetahui di mana kebolehjadian menentukan elektron atau orbit. Selain itu mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit. Lalu dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Ya, kita juga dapat mengidentifikasi bahwa pada inti atom terdapat proton dan neutron. Lalu kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar pada porosnya atau orbitnya. Jadi anak-anak, selain itu dia juga mampu menjelaskan sifat atom dan molekul yang berelektron lebih dari satu. Ya anak-anak, jadi itulah kelebihan dari teori mekanika kuantum. Ya, lalu ada juga kelemahannya loh anak-anak. Jadi di sini teori mekanika kuantum ini dia kelemahannya itu kuantum dia kelemahannya adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kontak dan atom dengan elektron tunggal. Jadi anak-anak, selain itu model atom mekanika kuantum ini dia sulit diterapkan di sistem makroskopik. Iya, jadi itulah kelima dari teori atom, model-model dari teori atom. Iya. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat dari materi tersebut anak-anak? Iya, jadi kesimpulannya yaitu model-model dari atom ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan dan juga memiliki perbedaan dari
setiap model-model tersebut. Iya, jadi sekali lagi Ibu bertanya, siapa yang belum paham? Iya, jadi semuanya sudah paham mengenai materi tersebut. Sebelumnya itu Ibu ingin memberi tugas kepada anak-anak sehingga Ibu bisa tahu siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham. Jadi Ibu akan kirimkan tugasnya melalui via WA di grupnya kita ya anak-anak. Jadi setelah itu pengumpulannya itu batas pengumpulan Ibu beri 1 minggu ya sebelum kita memulai pelajaran kita pada minggu depan ya anak-anak. Ya, jadi Ibu harap semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, dan Ibu harap juga anak-anak dapat belajar dan mengetahui dan juga mengerti materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi Ibu ingatkan selalu semangat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap semangat. Iya, jadi baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta Wakil Ketua Kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Wakil Ketua Kelas silakan. Ya, amin. Jadi Ibu hanya ini saja ya yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan ya.